Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sabto. Saat ini, Waalaikumsalam ya udah ini. warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ya masih HM ya. Jadi saya sangat belajar banyak sama senior-senior saya ya yang sekarang hadir ya di malam hari ini, terutama Bu Yati yang paling senior ya, terus Bu Deni, Pak Singgi juga. Masya Ya Allah. betul. Mohon maaf ya, bukannya mengguru ya, kita di sini nggak ada yang apa namanya mentor atau apa, kita sama-sama sharing. Jadi kebetulan memang betul saya bukan lulusan dari marketing ya, tapi lulusan dari teknik malah justru ya, teknik elektro di Politeknik ITS. Udah 10 tahun di pabrik ya, itu streamline dengan jurusan saya di elektro, jadi sama bekerja di pabrik elektronik ya, jadi maintenance, jadi bukan bukan marketing ya. Jadi pada saat 10 tahun itu nggak bisa ngomong sebetulnya. Tapi setelah itu saya merasa bahwa kok di pabrik itu kok cuma gitu-gitu aja ya. Jadi waktunya terbatas, income terbatas. Nah setelah itu belajar-belajar 17 tahun itu di bidang asuransi. Nah disitulah saya belajar tentang bagaimana soal pemasaran, soal prospecting dan lain sebagainya. Tetapi ternyata setahun belakangan ini ternyata saya menemukan bisnis yang lebih luar biasa dibandingkan yang sebelumnya. Karena apa? Karena income di Kowi ini ya meskipun kita baru join, tapi untuk mendapatkan income 2 digit gitu ya, belasan juta bahkan puluhan juta itu sangat-sangat mungkin dan realistis untuk dicapai seperti itu dibanding dengan bisnis yang sebelumnya yang mungkin tidak gampang atau tidak mudah dicapai. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di belakang. Nah, sekarang mohon izin, saya mau ke materi. Sebentar, saya mau izin untuk membagikan. Waduh, udah habis tadi Pak. Tolong teman-teman di mute ya. Ini ada yang bocor. Nah, mungkin dibantu untuk ini silent ya, Bu Yati atau Bu Deni. Oke, terima kasih. Ini tajuknya kita cepat aja ya, karena di sini juga bukan hanya fokus tentang produk, karena tentang produk akan dibahas besok Senin dan Selasa di training offline yang sudah terdaftar onsite di kantor kita Shopwater. Bagi yang sudah mendaftar, sudah terdaftar maaf, minggu lalu, itu mohon hadir hari Senin. Untuk yang bakal minggu lalu karena kena demo ya hari Senin besok, dan hari Selasa untuk yang pendaftaran yang berikutnya gitu. Tetapi kalau memang besok trainingnya belum terdaftar bagi Bapak Ibu yang masih baru, ya itu nanti akan bisa mengikuti online di hari Kamis dan Jumat untuk training produk lebih detail. Nah, saat ini kita cepat aja karena ini akan membahas sekilas tentang produk dan sekilas juga dan fokus juga nanti tentang bagaimana jenjang karir. Nah, ini sekarang saya kasih judul Change Your Life and Upgrade Your Health. Artinya apa? Ubah hidupmu dan upgrade kesehatanmu. Nah, ini jargon dari Kowe sebenarnya ya, bukan jargon dari saya. Nah, ini ya, jadi sebetulnya di luar sana ya Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, kalau mohon izin untuk saya panggil teman-teman ya, karena usia juga kita sama-sama masih muda semua ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua, jadi potensi bahaya air minum dalam botol kemasan itu ada permasalahan ternyata di luar sana. Kenapa? Jadi air minum dalam kemasan plastik yang terpapar matahari dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan gangguan syaraf, hormon, kekebalan tubuh dan kanker. Nah, artinya apa? Artinya ini sebetulnya sudah disadari oleh produsennya bahwa di label kemasan AMDK atau air minum dalam kemasan itu sudah ada tulisannya sebelah kiri ya, ada gambar sebelah kiri. Ini ada tulisannya bahwa mohon disimpan di tempat bersih, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari langsung dan benda-benda berbau tajam. Tetapi pada kenyataannya distribusi dari pabrikan ke end user atau ke pelanggan itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena dari pabriknya ke ke grosirnya atau ke supermarket atau ke warung Madura atau ke lontong segala macam
itu diangkut di panas sinar matahari, jadi terpapar sinar matahari melalui truk. Setelah itu truknya diturunin di teras minimarket ya, ditaruh di teras kayak gitu. Itu terpapar sinar matahari, kena hujan segala macam. Nah, ini sudah diwati-wati oleh pabrikan tidak boleh seperti itu. Ini ada saya sedikit video kenapa ada bahaya seperti itu. Air minum dari galon guna ulang yang kita konsumsi setiap hari ternyata menyimpan bahaya yang tak terduga. Tahun 2001, 2021, 2002 BPOM melakukan survei riset di 6 kota besar di Indonesia itu sudah melebihi ambang batas. Artinya itu sudah sangat bahaya. Kalau sudah dibilang berbahaya oleh BPOM, ya harus diakui. Jangan ahli ada yang bilang nggak bahaya. Nah, itu maksud saya. Paparan BPH ini diperparah oleh galon lanjut usia atau ganula. Karena semakin tua usia galon, makin banyak kita terpapar BPA. Galon guna ulang itu dari bahan polikarbon. Mas, Dimana buruan dimakan bahan nasi polikarbon itu diperlukan kotaknya. tadi bisphenol A. Ya, itu Nasi kotaknya buruan kimia dimakan. supaya retak dan sebagainya. Ya. Kalau dia digunakan, Soalnya takut basi. itu ada ahli yang Dari pagi ini tuh. 40 tahun Mohon guna. di-mute ya. Kalau sekali seminggu artinya dalam 1 tahun dia harusnya udah nggak boleh guna ulang lagi. Ketiadaan regulasi masa pakai galon guna ulang membuat produsen terus mengeruk keuntungan dari ganula. 40% masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi air kemasan dan air dari galon. Itu survei BPS. Saya nggak ngarang. Ya. Jadi artinya 40% dari 280 juta. Sekitar 111 juta mengkonsumsi air minum dari kemasan atau galon. Jadi kalau urusan 100 juta orang nggak diseriusin, ya kita mau kemana generasi berikutnya gitu loh. Nah, urusan banyak orang khalayak rame, tapi kalau ada regulasi dari pemerintah yang tegas, ini juga sangat berbahaya, Bapak Ibu. Ini sudah ada peringatan dari BPOM juga perkara ini, bukan hanya produsen yang menuliskan bahwa tidak boleh terpapar sinar matahari, tapi dari BPOM atau Badan Pengelola Obat dan Makanan juga sudah memberikan warning seperti itu. Permasalahannya ada lagi nih. Selain permasalahan itu, ternyata bahwa menggunakan galon itu berpotensi saraf terjepit. Nah, ini ada salah satu. Kamu kalau angkat galon masih kayak gini atau kayak gini, bahaya tahu, bisa-bisa nanti kena saraf kejepit. Nah, hari gini kok masih angkat galon. Ini yang sangat ini ya. Terus dispenser kotor itu juga masalah juga, karena dispenser itu harusnya ternyata harus dibersihkan secara teratur. Kadang saya bertanya ke calon customer, terakhir kali membersihkan dispenser itu kapan Bu atau Pak? Nah, mereka nggak bisa jawab. Ternyata selama ini aku minum air dari wadah yang sekotor ini. Nah, siapa yang baru tahu juga nih kalau dispenser galon bawah harus rajin dibersihkan minimal 3 bulan sekali. Nah, bayangin dong dari pertama beli ini tuh gak pernah dibersihkan. Ya wajar aja sih kalau tabung di dalamnya bisa sekotor itu. Rupa penutup tabungnya udah langsung kelihatan dosa-dosa yang ada di dalam tabung penyimpanan air ini. Gak kebayangkan ternyata selama ini aku minum air kotor. Nah, itu ya. Jadi itu juga potensi sangat berbahaya. Jadi ada cerita itu teman saya itu anaknya baru lahir, ternyata main sakit-sakitan. Ternyata setelah dicek ya, ternyata air dari susunya itu air formulanya itu ternyata diambil dari dispenser yang dispensernya tidak pernah dibersihkan. Nah, itu juga bahaya. Nah, ada solusi nih Bapak Ibu ya. Jadi KUW ini adalah salah satu solusi cerdas dari ketiga masalah di atas. Masalah paparan sinar matahari yang ada di galon, jadi pelepasan reaksi kimia BPA dan segala macam ya. Terus angkat-angkat galon yang ribet, permasalahan juga kebersihan dari dispenser yang nggak pernah dibersihkan. Bahwa KUW dispenser ini adalah dispenser tanpa galon yang bisa langsung minum dari sumber air sumber dari rumah. Jadi bisa air tanah maupun PDAM. Ini ada produk yang namanya Core ya, terus Ombak, Crystal Ice, Pilain, dan Neoplus. Ini produk-produk ada keunggulannya dan ada spesifikasi-spesifikasi yang sangat-sangat unik. Nah, ini bisa nanti dipelajari di training HP1 atau training SP1. Bagaimana fitur-fitur yang ada di di mesin dispenser KUW ini atau water purifier dari KUW ini. Bentuknya seperti itu. Nah, di KUW sendiri itu merupakan lab uji resmi terbesar di Korea. Jadi KUW itu punya lab sendiri dan itu terbaik di Korea, sudah 36 tahun di Korea dan menemani masyarakat Korea Selatan itu lebih sehat kayak gitu dibandingkan Indonesia ya, rata-rata orang Korea lebih sehat ya. Mereka sudah 36 tahun menemani dan
sudah lulus sertifikasi yang namanya sertifikasi WQA atau WQA. Itu WQA itu adalah sertifikasi untuk kualitas air yang tertinggi di dunia. Selain itu ada sertifikasi FDA atau Food and Drug Administration, itu untuk obat-obatan dan minuman. Itu untuk mencapai sertifikasi atau mendapatkan sertifikasi tersebut itu tidak mudah karena mempunyai kriteria-kriteria yang sangat-sangat teliti kayak gitu. Nah, filter GOWE itu ada 4 tahap filtrasi. Jadi yang pertama dari sumber keran, dari air tanah maupun air PDAM itu adalah filter yang namanya filter Nielsen. Filter Nielsen ini fungsinya itu menghilangkan kayak klorin atau kaporit, itu udah hilang di filter yang pertama. Habis itu sedimen, pasir dan lain sebagainya itu sudah hilang di filter yang pertama ini. Setelah itu ada filter yang kedua. Nah, filter yang kedua ini sangat-sangat lembut membrannya. Jadi dia adalah namanya RO membran filter, yang mana itu menghilangkan kontaminasi logam-logam berat, senyawa-senyawa berbahaya, bakteri, mikroba dan lain sebagainya. Dia seperti tebalnya celah dari RO membran ini seperti rambut dibagi 1 juta. Jadi dia 0,001 mikron ya. Bayangkan sangat kecil sekali sehingga menghasilkan air yang murni. Setelah itu ada step yang ketiga, filtrasi yang ketiga itu adalah plus innocence filter. Jadi keluaran dari air dari RO membran itu adalah air yang murni, sehingga kalau umpamanya diminum oleh lidah yang sering kali meminum air-air yang berasa, itu seperti terasa pahit air murni itu. Bukan salah airnya, tetapi salah lidah dari kita yang yang sudah terbiasa minum air yang nggak karu-karuan itu. Nah, ini plus innocence filter ini tujuannya itu untuk memberikan mineral, remineralisasi ya. Jadi tujuan utamanya remineralisasi supaya apa? Supaya bisa memperbaiki rasa supaya lebih segar. Jadi si GOWE ini adalah satu-satunya air RO yang nggak pahit. Jadi meskipun air RO tetap air murni, tetapi dia rasanya segar seperti air mineral. Karena apa? Karena ada filter yang ketiga ini. Nah, filter yang keempat yaitu adalah antibakterial. Itu letaknya di tangki, dia ditaruh di atas tangki. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga kualitas air di tangki itu supaya tidak ada bakteri. Karena apa? Karena tangki yang ada airnya itu belum tentu habis dalam 1 hari. Bisa nanti habis 2 hari, 3 hari. Kadang-kadang kita keluar kota 2 hari kayak long weekend kayak gini. 3 hari di rumah itu biasanya terkontaminasi oleh bakteri. Tetapi dengan adanya antibakterial ini itu dijamin air yang ada di tangki itu nggak perlu dikuras karena sudah pasti dia antibakteri, tidak ada bakterinya kayak gitu. Nah, ini adalah gambaran ya bagaimana cara sistem filtrasi dari OW, water purifier. Jadi ini di sebelah kiri itu adalah buangan. Jadi hitam banget, itu ada logam-logam berat, sedimen segala macam keluar dari sebelah kiri itu, dikeluarin. Dan hasilnya di sebelah kanan itu bening banget. Nah, itu ada antibakterialnya tuh di sebelah kanan. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah penampakan kalau umpamanya mesin GOWE dispenser itu dibuka, ya. Tapi ini akan nggak kelihatan karena pas nanti karena itu ditutup sama mesin kayak gitu ya. Jadi ditutup sama cover. Ini hanya bagaimana sistem filtrasinya kalau umpamanya dibuka, ya, seperti itu. Nah, terus gimana cara membelinya? Jadi cara membelinya itu sebenarnya kita ini akadnya tetap akad jual beli bukan akad sewa menyewa ya. Jadi tetapi akad jual beli dari GOWE ini itu sangat unik. Karena apa? Karena dia seperti berlangganan. Makanya di sini disebut adalah subscription base ya. Seperti kita berlangganan IndiHome, seperti berlangganan Netflix atau berlangganan layanan lainnya ya. Jadi langganan tersebut itu sebenarnya pada saat nanti setelah habis kontrak itu sebenarnya nanti ujung-ujungnya juga nanti jadi hak milik atau kontrak kepemilikan. Sejumlah berapa? Kalau umpamanya ini sebagai contoh adalah ini water purifier untuk merek untuk tipe Neoplus itu per bulannya itu langganannya itu kenanya 270 per bulan.
Selain itu mempunyai manfaat, ya, mempunyai layanan itu service atau maintenance setiap 2 bulan sekali. Dan penggantian filter juga sesuai siklusnya. Jadi ada filter yang diganti per 6 bulan, ada yang diganti per 12 bulan atau 1 tahun, per 1,5 tahun atau per 2 tahun seperti itu. Selain itu juga selama masa kontrak atau masa berlangganan ini itu juga digaransi, ya, mesin-mesinnya kalau ada kerusakan segala macam itu akan digaransi, sudah tidak keluar biaya, tanpa biaya tambahan nih Bapak Ibu. Nah, ini yang saya bilang bahwa per 2 bulan ya itu akan mendapatkan layanan servis, ya, dari namanya KW Technician atau KW Lady atau Kodi, yang mana mereka itu sudah punya schedule untuk berkunjung ke rumah kita supaya menjamin mesin, menjamin kualitas air itu sesuai dengan standar KW yang sangat tinggi. Selain itu, yang namanya Careline KW atau 15.070 itu juga bisa ditelepon, ya, dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 5 sore kalau nggak salah, ya. Itu amit-amit kalau umpamanya ada trouble, ya kan, itu juga dilayani oleh namanya Careline KW. Nah, ini adalah satu tabel yang mana tabel ini sering kami gunakan untuk membandingkan penghematan kalau belum pakai KW dan pakai KW. Ini dibandingkan dengan galon umpamanya. Jadi kalau umpamanya 1 minggu itu menghabiskan 4 galon. 1 galonnya kita anggap 20.000 lah standarnya kayak gitu. Padahal sekarang harganya udah lebih, ya. Aku aja udah 22.000 kalau di tempat saya. Anggap aja 20.000, jadi 1 minggu 80.000. 1 bulannya itu 320. Nah, ternyata selama 7 tahun, jika si customer itu mengalihkan konsumsinya udah nggak pakai galon aqua, selain lebih sehat, lebih aman, nggak secara penjepit, udah nggak pakai bersih-bersih di dispenser kayak gitu, ya, sendiri maksudnya, dispenser sendiri, itu ternyata juga sudah hemat, ya. Hemat 7 tahun itu 4,2 juta. Dan seterusnya. Jadi semakin banyak si konsumsi si calon pelanggan atau pelanggan itu ternyata semakin hemat kalau pakai KW kayak gitu. Nah, ini adalah materi yang kedua untuk produk, ya. Jadi materi tentang udara, kebersihan udara. Kenapa sih udara juga selain air, konsumsi air minum manusia itu juga udara juga penting. Nah, karena gini Bapak Ibu, ya. Jadi kualitas udara di sekitar kita, terutama di daerah Jakarta, itu salah satu yang terburuk di dunia. Ya, jadi sesuai dengan Air Quality Index atau indeks quality udara dari dunia, ternyata sangat buruk, ya. Dan kabar jeleknya juga di dalam rumah kita, ya, itu juga nggak kalah buruk juga ternyata. Kenapa? Karena ada yang namanya residual dari gas dapur, dari garasi kendaraan bermotor, dari bekas-bekas cat yang ada di dinding, bekas-bekas pembersihan lantai dan lain sebagainya. Itu juga bisa mengakibatkan polusi, ya, polutan-polutan yang nanti berterbangan, ya, polutan-polutan yang nanti akan kita hirup seperti itu. Jadi kita dikepung dengan kualitas buruk di luar rumah dan di dalam rumah ternyata Bapak Ibu. Nah, ini ada video juga yang kelihatannya biasa aja, tapi udara ini sedang perlahan-lahan merusak paru-parumu. Ya, kualitas udara di Jakarta kembali memburuk, dan bahkan di sini angka air quality index-nya lebih dari 200, yang termasuk very unhealthy. Bagi kalian yang sering keluar dari rumah, selalu gunakan masker untuk memproteksi saluran nafas Anda. Nah, jadi ternyata bukan hanya COVID aja Bapak Ibu, ya. Sekarang ini juga harus pakai masker juga, ya, terutama di kota-kota yang ada di Jawa kayak gitu, ya, terutama di Jakarta. Nah, polutan apa sih yang paling berbahaya? Nah, polutannya ternyata ini namanya Bapak Ibu. Tahu nggak? Polusi udara tuh ada hubungannya sama PM 2,5. Itu apaan sih PM 2,5? PM 2,5 itu partikel yang ditemukan di udara. PM biasanya disebut materi partikulat. Terus kenapa ada nomornya 2,5? Karena partikelnya berukuran diameter 2,5 mikron atau kurang. Kecil banget nih PM 2,5, cuma bisa dilihat pakai mikroskop. Kan PM 2,5 ini kecil, ya. Terus kenapa dibilang bahaya kalau kita hirup? Karena kecil itu makanya bahaya. PM 2,5 ini bisa melayang di udara dalam waktu lama dan bisa diserap ke aliran darah saat terhirup. Wah, kok jadi ngeri banget?
Tapi si PM 2,5 ini kalau di lingkungan sehari-hari biasanya muncul dari mana? Banyak, beberapa nih ya, dari merokok, pembakaran pembangkit listrik, sama asap dari kembang api. Oh, Nah, gitu. ini adalah jenis polutan yang berbahaya. Jadi 2,5 mikron PM 2,5 itu artinya 2,5 mikron. Itu secara teori dia bisa tembus bulu hidung dan tembus paru-paru sehingga masuk ke darah. Dan kalau sudah masuk ke darah, itu kata dokter kita seperti ini. Jadi di saat tidur itu terjadi proses recovery atau regenerasi semua sel tubuh. Tubuh kita tidak diem. Otak kita hanya menurunkan tingkat aktifnya. Semua tubuh kita itu tetap aktif, jantung tetap aktif, pencernaan tetap aktif, cuman diturunkan. Karena energinya saat tidur itu dialihkan biar kita fokus tidur dan digunakan untuk regenerasi sel. Ya, sampai situ. Berarti kalau kita kurang tidur atau kita tidak tidur sama sekali, begadang itu tidak tidur ya. Ini tadi sudah jelas. Wah dok, kamu sampai jam 12, kamu begadang ya? Begadang itu tidak tidur. Begadang tidak tidur. Kalau tidurnya di atas kemalaman itu kurang tidur. Dua definisi berbeda. Ada juga orang yang kelebihan tidur dan tidur tidak berkualitas. Tidur tapi kebangun-bangun. Nah, untuk orang yang tidurnya tidak berkualitas, kurang tidur dan begadang, maka sel yang harusnya bisa beregenerasi saat malam itu tidak sempat beregenerasi. Jadinya kerusakan sel akan menumpuk dan berakumulasi, sehingga terjadilah zat kanker-kanker tersebut. Nah, itu ternyata ada hubungannya Bapak Ibu ya teman-teman ya, dari kualitas udara yang kita hirup pada saat kita merecovery tubuh atau ngecas tubuh pada saat kita tidur, itu ternyata efeknya juga ke penyakit-penyakit yang disebut dokter Tita tadi ya, jadi kalau zat kanker segala macam. Nah, itulah yang menjadi permasalahan. Ya, kalau saya itu bisa sering tanya ke calon customer kita, ya, itu saya bilang begini, Pak, Bu, berapa polutan yang ada di kamar Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu tidur? Nah, mereka rata-rata nggak bisa jawab. Dan nggak bisa jawab juga, belum bisa mastiin bahwa udara di kamarnya itu bersih atau layak buat recovery tubuh dia. Nah, itu masalah utamanya di situ. Ya, seperti halnya tubuh manusia itu seperti halnya mesin. Kalau recovery tubuhnya nggak bagus, regenerasi sel nggak bagus, cara ngecas tubuh kita nggak bagus pada saat tidur, ya itu juga akan menurunkan kesehatan kayak gitu. Nah, ini tadi yang dibahas tadi oleh tadi presenter yang sebelumnya, bahwa di sini ada air quality index ya, yang namanya PM 2.5 itu particulate matter ya, itu artinya particulate matter 2.5 itu dia 2.5 mikron, itu dia berterbangan di udara ya, itu ada ambang batasnya. Jadi ambang batasnya itu kita lihat dulu di sini. Polutan di area Jababeka 2 Cikarang tanggal 19 Agustus 2025 jam 9:20 malam. Nih, kelihatan banget ada seperti kabut putih polutannya. Ini sudah di ambang batas normal, sudah mendekati beracun. Normalnya itu di bawah 35, ini sudah 200 lebih. 225 ke atas sudah kategori beracun. Berbahaya nih, siapa yang buang polusi malam-malam ini? Untungnya di kamar ada alat dari Kowe yang namanya air purifier. Meskipun di luar udaranya terpolutan sangat tinggi, tetapi di dalam kamar udaranya sangat sehat, seger. Nah, tadi saya sebutkan bahwa yang menyehatkan adalah kandungannya adalah 9 mikrogram per meter kubik untuk PM 2.5-nya. Yang normal itu 0 sampai 35, di atas 35 itu sudah sangat-sangat sudah mulai rentan ya kan untuk berbahaya. Nah, tadi di sekitar rumah saya itu sudah hampir 225. Kalau kita lihat di tabel bahwa 225 mikrogram per meter kubik untuk PM 2.5-nya itu sudah beracun. Ya, itu sangat berbahaya. Kalau umpamanya nazubillah, kalau ada orang yang dia itu rentan, punya bawaan pneumonia atau kena asma, itu sudah nggak bisa bernapas Bapak Ibu. Ya, itu adalah dia harus masuk kamar dan harus mengaktifkan air purifier-nya seperti itu. Nah, ini adalah solusi ya untuk bagaimana memastikan bahwa pada saat kita beristirahat di rumah ya atau di ruangan ya, yang mana harus punya air purifier atau pemurni udara. Supaya apa? Supaya memastikan udara dalam ruangan itu juga sehat dan layak untuk kita hirup. Ya, ini memang settingannya untuk di dalam ruangan Bapak Ibu ya. Jadi air purifier itu tidak digunakan di luar ruangan, tapi kita gunakan untuk di dalam ruangan.
ada tipe Storm, ya, ada tipe Next Storm, ada tipe Lombok yang unik banget karena apa? Ada RBD plasmanya, ya, dan ada Noble, ya, Noble ini yang canggih, ya, ininya juga bagus bentuknya kayak gitu. Nah, tipe-tipe ini bisa nanti Bapak Ibu pelajari di training HP1, ada fitur-fiturnya, plus minusnya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk di penggunaan KW water purifier ya, itu kita ada sudah umum ya di mana di stasiun kereta, di masjid, di tempat-tempat peribadatan dan lain sebagainya ya. Pokoknya public area itu sudah banyak, sudah nggak aneh Bapak Ibu ya. Ini saya ada video juga salah Sebagai satu pengguna contoh. KRL dan suka bawa tempat minum sendiri kemana-mana kalau pergi, jadi makin happy banget karena hampir di setiap stasiun ada fasilitas dispenser air minum gratis. Air minum ini udah disterilisasi sehingga aman buat dikonsumsi, dan dengan bawa tumbler sendiri jadi kesempatan kita buat lebih peduli bumi dengan mengurangi sampah botol minum plastik sekali pakai. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, karena apa? Karena saat ini sudah banyak yang sudah memakai KW, baik perusahaan maupun personal, ya. Public area itu juga sudah menggunakan KW, ya. Jadi kalau Bapak Ibu jeli saat ini mungkin jalan-jalan ke mall, ya kan, itu mall itu yang mall-mall yang besar-besar ya, malah menengah atas, itu sudah banyak toko-toko yang menjual tumbler, dan itu rame sekali untuk pengunjungnya atau orang-orang yang membeli, dan harganya itu luar biasa Bapak Ibu ya. Paling murah itu 300.000 kalau saya, rata-rata saya antara 500-600. Itu artinya apa? Artinya membawa tumbler itu sekarang sudah sudah menjadi gaya hidup ya. Jadi mereka banyak orang menengah atas itu sudah makin sadar bahwa membawa tumbler itu sumbangsi wujud nyata dari mereka untuk mengurangi sampah plastik. Dan kalau orang-orang atas itu malah itu jadi gaya hidup Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sekarang kita langsung ke jenjang karir ya, langsung ke bisnisnya aja ya. Iya, kecuannya nih, ya kan? Dia bilioner, artinya apa? Kita ini adalah calon miliarder ya, seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus di bisnis KW nih? Ya, yang jelas ini pengalaman pribadi saya ya. Yang jelas dibandingkan saya 10 tahun di perusahaan atau di pabrik ya, itu saya nggak bisa punya kebebasan waktu. Jadi di KW ini kita bisa mendapatkan time flexibility atau fleksibilitas dari waktu. Selain itu ya, target market dari KW itu sangat-sangat luas ya, baik bisa individu atau keluarga, perusahaan, rumah sakit, atau pabrik sendiri seperti itu. Dan sangat terbuka lebar karena baru di Indonesia ini baru 5 kota besar saja. Jadi di Jogja aja, di Solo aja belum nyampe kayak gitu, ya kan? Nanti mungkin tahun ini kita doakan bisa nyampe di Solo, di Jogja, Denpasar, mungkin nanti di Kalimantan, seperti itu. Nah, dengan itu juga akhirnya kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa punya masa depan yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu ya, ternyata sekarang itu membawa tumbler, ya itu sudah bukan merupakan satu kebutuhan. Orang menengah atas itu malah sekarang jadi gaya hidup ya. Jadi bagus-bagusan tumbler kayak gitu. Kalau ke mall tuh orang nenteng tumbler, wah tumblernya bagus banget ya. Oh itu berapa juta itu kayak gitu. Sudah jadi gaya hidup seperti itu ya. Ya. Terus market yang sangat bertumbuh pesat ya kan. Terus kita juga mempunyai kesempatan peluang yang sangat-sangat luar biasa. Ya, baik soal income, baik soal kebebasan waktu dan lain sebagainya. Selain itu didukung juga oleh produk yang sangat luar biasa bagus ya. Terus harga yang sangat terjangkau, pembayaran yang bisa dipilih ya, bisa nanti kita bisa pakai cash, bisa pakai kredit card atau debit rekening sekalipun nanti bisa dipilih sesuai dengan kehendak si calon pelanggan. Dan tidak lupa pula sebagai kodi dan kodi itu apa ya, KW lady ya atau teknisi ya, sebagai service maintenance-nya itu juga ready atau siap untuk menservis customer-nya, memastikan bahwa pelanggan KW itu mendapatkan produk yang bagus seperti itu. Ini adalah potensial market
dari pertumbuhan ya, kayak kita mau bandingin juga dengan Malaysia. Malaysia itu sudah hampir 20 tahun ya, itu populasinya itu baru 34 juta di sana, hanya 34 juta di sana. Itu tiap bulan mereka laku itu 100.000 unit. Sedangkan kita yang populasi Jakarta saja atau Jabodetabek saja itu yang sudah 30 juta, itu seluruh Indonesia itu baru 3.000 unit kayak gitu. Penduduk di Indonesia itu 280 hampir 300. Jadi berapa kali lipat ya? 10 kali lipat lebih besar dibandingkan Malaysia. Tetapi kita net sales-nya atau terjualnya baru sedikit. Nah, ini kita bisa punya potensi lebih bagus untuk kita kalau umpamanya full head atau serius di sini di Kowe. Nah, salah satu contoh nih bagaimana kita mempunyai gambaran soal penghasilan atau income. Ini saya misalkan ini adalah pembelian berlangganan dengan kredit card ya. Karena kredit card ini sangat-sangat simple ya, tidak pakai persyaratan yang rumit-rumit ya. 3 menit aja di key in atau 3 menit diajukan itu bisa langsung disetujui ya. Jadi makanya saya kasih ini contohnya adalah credit card payment-nya. Pada saat si pelanggan itu membeli melalui kita, salah satu contohnya membeli water purifier tipenya Neoplus, itu si customer itu baru memberikan omset ke Kowe itu 270.000 melalui kita seperti HP-nya atau melalui tenaga pemasar kita. Nah, income kita berapa? Income kita adalah 1,29 juta kayak gitu, atau 477% dari omset yang dihasilkan. Kalau umpamanya dalam bulan tersebut atau bulan September ini kita mendapatkan 2 net sales untuk produk Neoplus water purifier, maka omsetnya adalah 270 kali 2 atau 560.000. Tetapi income kita yang dibayar berapa? Income kita yang dibayar adalah 3.660 atau 670% dari omset ya. Kalau umpamanya 3 berapa? Kalau umpamanya 3 kita dibayar 6.600. Kalau umpamanya kita bisa 7 ya, laku menjual 7 Neoplus atau ini water purifier Neoplus, itu kita akan mendapatkan income 17 juta. Padahal omset yang dihasilkan melalui kita dari pelanggan itu baru 1,9 juta. Ya, ini sangat luar biasa. Ini sepertinya sih, mohon dikoreksi kalau saya salah, sepertinya sih di luar sana ini belum ada yang sistem bisnis yang seperti Kowe. Ya, sepertinya sejauh pengetahuan saya selama hampir 20 tahun di bidang sales and marketing ini belum ada, Bapak Ibu. Makanya Kowe ini sangat luar biasa. Dengan omset kecil tapi menghasilkan yang lebih besar. Nah, kalau umpamanya kita net sales-nya atau menjualnya air purifier berapa? Nah, air purifier yang best seller di kita itu namanya Storm, ya kan? Storm ini itu omsetnya itu 210.000, ya kan? Semisal laku 2, ya kita berhasil menjual 2 Storm, maka omset yang dihasilkan adalah 210.000 kali 2 atau 420.000. Income yang kita dapat berapa? Income yang dapat 2,5 juta nih Bapak Ibu. Ya, kalau umpamanya kita bisa laku 7 net sales untuk Storm, maka income kita 12,3 juta Bapak Ibu. Padahal omsetnya baru 1,4 juta. Artinya apa? Artinya omsetnya, income-nya adalah 837% dari omset. Waduh, ini sangat luar biasa ya. Jual bakso aja untuk punya penghasilan 1 juta aja, modalnya yang keluar baru 3 juta. Ya, modal dari bahannya itu ya, belum modal gerobaknya itu Bapak Ibu ya. Atau itu. Jadi income itu 30% dari omset. Tapi ini apa? Income itu 837% dari omset, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, kalau umpamanya nih, semisal nih kita bisa punya net sales itu bukan produk satuan, tetapi produk paket bundling paket bundling combo family ini salah satu contohnya. Jika umpamanya kita berhasil bulan September ini 1 paket maka income kita 4 juta. Ya, 1 paket itu berapa sih omsetnya? Kalau umpamanya combo Storm sama Neoplus itu omsetnya baru 399.000 Bapak Ibu. Jadi si customer baru bayar 399.000, maka si HP-nya atau kita sebagai tenaga pemasar itu mendapatkan income 4 juta kayak gitu. Nah, kalau umpamanya bulan September ini dapat 5 paket berapa? Ya kan? Padahal baru bayar berapa ya? 4 kali, belum nyampe 2 juta nih Bapak Ibu. Omsetnya belum nyampe 2 juta, tetapi
kita ternyata mendapatkan komisi 20 juta. Tuh, ya kan? Itu seperti kita ibaratkan, kita sederhanakan bahwa income itu 10 kali lipat omset. Nah, itu Bapak Ibu. Sangat luar biasa ya. Nah, ini kalau umpamanya wow combo-nya bukan wow combo family, tapi ini wow combo ekonomi yang hanya airnya itu air normal aja tuh water purifier-nya itu tipenya cinnamon ya. Terus bris, pakai bris itu per bulannya 299.000. Ya, si customer baru bayar 299 atau omsetnya 299.000, kita mendapatkan income 3 juta. Seperti itu. Kalau umpamanya ini paket Wokombo-nya adalah Wokombo kristal. Nah, kalau kristal dengan storm seperti Wokombo family, jadi income kita 4 juta. Tetapi kalau ternyata kristalnya ya Wokombo kristalnya dengan digabungkan dengan Nobel, itu kita mendapatkan income 5 juta Bapak Ibu. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Terus caranya bagaimana nih Bapak Ibu? Nah, yang penting gini Bapak Ibu ya, saya pertama kali join di Kowe, itu saya beli produk kayak gitu. Nah, sebenarnya meskipun nggak ada di sini ya, nggak ada di ininya ya, kalau bisa nih ya, kalau bisa sebelum kita join ya, itu kita harus membeli produk. Supaya apa? Kita bisa merasakan manfaatnya kayak gitu ya. Jadi atau pada saat sekarang mau join udah terlanjur sudah di presentasi tentang bisnisnya ya nggak apa-apa, besok beli produk kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa cerita manfaat lebih lebih enak gitu ya, lebih meyakinkan di hadapan calon pelanggan kita. Nah, ini yang saya utarakan ini adalah proses untuk pendaftaran menjadi seorang SP. Proses pendaftaran menjadi seorang SP itu nanti akan diinput melalui aplikasi Mitra Kowe oleh si perekrut Anda ya, calon SP, yaitu nanti akan diinput dan akan di-approval ya oleh health manager Bapak teman-teman, sales manajernya dan sama nanti manajemen seperti itu. Jadi nanti akan di-approve bertahap seperti itu. Setelah nanti aktif, nah baru nanti bisa langsung jualan. Nah, tetapi khusus untuk VIP person, yang mana VIP person kategorinya adalah orang-orang yang atau kandidat yang usianya di atas 48 tahun. Itu harus ada syarat-syarat tambahan. Syarat tambahan itu apa? Bisa pilih salah satu Bapak Ibu ya. Jadi bisa foto kredit card-nya atau sisi depan kredit card ya, pemilik kredit card aktif, atau seperti saya pada saat saya join di Kowe ya, saya adalah agen asuransi aktif ya, itu nanti ada ini lisensinya di foto, atau member MLM aktif, atau kalau umpamanya dia ASN ada ID card ASN, atau dia umpamanya kalau umpamanya pegawai pabrik, pegawai perusahaan, dia levelnya harus manajer atau direktur, ya kan? Atau kalau umpamanya dia seorang pengusaha, harus ada foto yang namanya surat izin usaha dia, seperti itu, yang ada nama si kandidat itu, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah sekilas tentang Kowe Business System ya, atau aturan-aturan bisnis dari Kowe ya, yang mana si customer itu belum tentu bisa diterima kecuali tunai ya. Kecuali tunai itu bisa langsung diterima, tapi selain tunai itu akan ada proses yang namanya proses credit checking proses, yang mana itu akan ngecek namanya slip OJK. Nah, slip OJK itu untuk memastikan bahwa kita tidak ada masalah sebelumnya di external credit kayak gitu, atau di kredit yang non Kowe kayak gitu. Nah, setelah itu setelah lolos di slip OJK, maka jika kalau umpamanya dia pemegang kartu kredit, langsung apply di proses di kartu kreditnya. Jadi nanti ada debit di kartu kreditnya. Biasanya kalau pemilik kartu kredit ya itu biasanya sih pengalaman saya nih, nanti mohon dikoreksi oleh senior-senior ya, itu 99% diterima Bapak Ibu ya untuk kartu kredit. Nah, tetapi untuk debit rekening ya, itu mohon maaf, debit rekening itu hampir separuh atau lebih 50%, 60% itu ditolak Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya syarat-syaratnya sangat banyak ya, karena dia harus punya mutasi rekening 2 bulan yang minimal gajinya itu 5 juta atau 8 juta per bulan, dan bisa diverifikasi pekerjaannya melalui mutasi rekening yang uang masuk di mutasi rekening. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Itu biasanya kadang-kadang tidak disetujuinya di situ. Jadi kalau umpamanya pakai debit rekening itu memang harus sabar Bapak Ibu ya, kayak gitu. Nah, setelah disetujui akan ada
istilah namanya tes ID, itu artinya KOWE itu sudah menyetujui dan menunggu penjadwalan. Setelah itu si teknisi paginya sebelum siangnya itu nanti memasang si unit ya di rumah pelanggan, itu akan mengkonfirmasi si calon pelanggan bahwa akan dipasang kayak gitu. Nah, setelah berhasil dipasang, karena apa? Karena akan ada, sebelum dipasang akan ada pengecekan dulu Bapak Ibu ya, akan ada pengecekan dulu dari teknisi tentang terutama soalnya kalau udara ya, pemurni udara bisa langsung tinggal taruh aja, tapi kalau pemurni air tidak bisa kayak gitu, karena harus ngecek dulu yang namanya kandungan logam dari sumber air, baik itu PDAM atau tanah ya, terus kekeruangannya juga harus dicek ya oleh teknisinya, tekanannya juga harus dicek, debitnya juga harus dicek. Kalau 4 ini sudah teknisi sudah mengatakan bahwa sudah lolos ya, itu baru bisa dipasang kayak gitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga tiap bulan harus melakukan aktivitas Halo KOWE, yakni absensi atau check-in pada aplikasi Mitra KOWE dari Bapak Ibu masing-masing saat acara morning meeting atau hari bersama DST atau HBD kayak gitu. Supaya apa? Supaya nanti dapat insentif jika menjual dengan cara satuan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini mohon diperhatikan nanti ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah karir pathnya, materi terakhir ya, bahwa di sini ada karirnya Bapak Ibu. Selain kita secara aktif menjadi tenaga pemasar, di sini juga ada yang namanya residual income. Kayak gitu, residual income itu adalah uang penghargaan bagi seorang leader dari atau manajer dari KOWE, yang mana uang penghargaan itu bukan diambil dari komisi dari tenaga pemasar atau HP-nya, tetapi langsung dari kantong KOWE sebagai penghargaan leader sudah berhasil membina atau mengayomi atau mengarahkan timnya seperti itu. Nah, ini adalah jenjang karirnya, namanya SP, terus Pro SP ya. Pro SP adalah Bapak Ibu SP yang sudah berhasil minimal menjual 1 unit net sales dan mengikuti Halo KOWE ya di bulan itu. Setelah itu naik HM, Head Manager, SM, Sales Manager, dan GM. Seperti apa tantangannya? Nah, tantangannya adalah kita punya yang namanya 6 bulan tantangan atau 6 bulan strategi untuk bisa menjadi seorang health manager atau seorang leader. Itu simple aja, ya karena apa? Karena seorang XP atau Bapak Ibu sebagai seorang XP, itu 1 bulan itu minimal harus bisa menjual 3 unit. Ya kayak gitu, 3 unit. Dan merekrut 3. Jadi gampang ya. Jadi tiap bulan jual 3, rekrut 3. Seperti itu. Lakukan selama 6 bulan kayak gitu. Artinya kayak gitu. Nah, dengan skema seperti itu, strategi kayak gitu, maka komisi Bapak Ibu itu per bulan akan mempunyai komisi 8 juta. Pak, ini kalau umpamanya 8 juta, saya kurang nih. Ya kan, saya nggak mau 8 juta, kalau saya maunya 20 juta. Ya nggak apa-apa, 20 juta. Berarti 20 juta itu 5 paket combo kayak gitu. Jadi itu lebih bagus lagi, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini bulan pertama rekrut 3, jual 3 ya, dengan aktivitas ya, duplikasi terus di bawah jaringan kita, dan juga harus kita proaktif juga untuk monitoring aktivitas dari si HP di bawah kita. Apa itu? Itu kita halnya seperti kita menjadi seorang HM, karena seorang HM itu juga bisa mengarahkan, monitoring, dan seperti itu. Itu kita lakukan dari mulai bulan pertama, kalau memang kita ingin jenjang karir juga mempunyai residual income dari bisnis KOWE seperti itu. Jadi bukan hanya active income, tetapi ada passive income-nya seperti itu. Ini adalah bulan kedua menjadi seorang Pro HP ya, sama, aktivitasnya sama, jadi 3 net sales ya, menjual 3 dan rekrut 3. Di bawah Bapak Ibu juga itu juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka juga menjual 3 dan rekrut 3 ya. Seperti itu, dan lakukan monitoring, melakukan pendampingan jika diperlukan, dan terus melakukan aktivitas produktif tiap hari seperti itu. Bulan ketiga juga sama ya. Ini bulan ketiga ini kita anggap bahwa kita membangun tim ya, membangun tim. Jual 3, rekrut 3, jual 3, rekrut 3 seperti itu. Nah, di bulan keempat itu kita sudah mulai final sprint menjadi seorang HM, kualifikasi HM ya. Jadi 3 bulan ke depan kita final sprint untuk mengejar jenjang promosi HM. Sama sebenarnya, aktivitasnya sama. Yakni bulan tersebut, di bulan keempat itu rekrut 3 dan jual 3.
Terus ya bulan kelima juga sama, ya kan? Dan bulan keenam ini adalah bulan yang akan kita hitung di 3 bulan terakhir ya. Jadi bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam itu adalah omset kita, akumulasi kita dan tim kita untuk menjadi seorang HM kualifikasi di bulan berikutnya seperti itu. Nah, pada saat bulan ketujuh itu akan ada yang namanya interview ya tentang promosi HM dengan manajemen dengan dasar bahwa 3 bulan sebelumnya itu sudah mencapai targetnya kayak gitu. Nah ini seperti kalau umpamanya skema ini targetnya itu kita sudah tercapai, kita minimal dapat 9 net sales untuk pribadi, produksi pribadi. Untuk tim juga kita sudah total punya 260 net sales ya, dan punya aktif XP di bawah kita 30 secara grup. Itu adalah challenge 6 bulan untuk promosi menjadi seorang health manager. Mengapa harus menjadi seorang leader atau health manager? Karena menjadi seorang health manager itu penghasilannya itu sangat luar biasa, atau tunjangannya itu juga sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu contohnya, ini adalah income statement dari HM, masih HM waktu itu, sekarang menjadi seorang SM ya, Mas Ali atau Mas Ahmad Khairuddin, itu pada saat menjadi seorang HM itu income-nya itu sudah tembus 70 jutaan kayak gitu. Jadi ini yang kita sebut residual income, atau kalau orang-orang awam ngomong passive income seperti itu. Sebenarnya nggak ngomong pasif-pasif juga, karena apa? Karena juga bekerja, nggak ada pasif di sini ya. Tetapi saya senangnya itu menyebutnya residual income atau uang pembinaan seperti itu, tunjangan pembinaan. Nah, kita ada tanya jawab Bu, mungkin Kalau itu baik, materi. sudah selesai ya Pak Sabto ya? Udah Oke. materinya. Untuk materi udah selesai ya. Baik teman-teman, ada yang nanya? Kalau mau nanya langsung boleh angkat tangan, atau saya bacakan dulu. Aku lihat di chat dulu ya Pak Sabto ya. Ini ada pertama, belum ada sini, cuman tadi bilang gini, Pak, bolehkah Bu? Boleh ya, nanti untuk materinya boleh di-share, boleh ya Pak Sabto ya. Nanti kita akan share kepada HM-nya, nanti minta kepada pengundang atau HM-nya masing-masing ya. Kita akan share. Saat ini belum ada pertanyaan nih Pak untuk di chat ya. Mungkin ada yang mau langsung buka speakernya, audionya untuk bertanya langsung. Kalau emang nggak ada pertanyaan, mungkin sudah banyak yang paham ya Pak Sabto ya. Udah senior Mungkin semua. udah paham, mungkin tinggal actionnya aja gitu, karena mungkin ini rata-rata udah pada join kayaknya nih Pak. Mungkin ada beberapa yang masih baru gitu ya, tapi mungkin udah dikasih arahan sama pengundangnya untuk, oh ini ada, baik Pak, ini ada dari Ahmad Munawar. Wajib enggak kita punya alat tes? Nih Pak, coba silahkan jawab sama Pak Sal. Wajib nggak kita punya alat tes? Kayaknya sih, ya kalau kita mau edukasi ya harus punya ya Pak ya. Lebih baik. Gimana kita mau meyakinkan kepada orang kalau kita nggak punya alat tes itu tadi? Seperti itu ya Pak Sabto? Ya, lebih baik punya sih. Tambahkan Pak Sabto. Jadi gini, orang-orang Indonesia itu biasanya orang yang dia itu lebih mempercayai jika sudah kasat mata ya, atau visual kayak gitu. Jadi alat tes itu untuk membuktikan secara visual, untuk meyakinkan si calon pelanggan itu supaya mereka itu memang butuh water purifier atau air purifier seperti itu. Jadi bukan hanya wajib ya, tetapi ini memang alat penunjang kita supaya lebih meyakinkan ya. Kalau saya mau ngomong bilang wajib, nggak enak, karena di KUW kan khawatirnya apa gitu. Tapi saya bilang ini lebih baik seperti itu, lebih baik punya kayak gitu.
Oke, Ya. baik kejawab ya Pak Ahmad. Ini ada dari Helga. Pak, ajarin dong cara pertama biar orang mau diajak ketemuan dan buat edukasi. Oh ya silahkan Pak Sato. Ngajarin nih Pak. Ah, Paling nggak sepil-sepil gimana sih caranya ketika orang itu masih awam Pak, untuk cara kita itu orang itu bisa diajak ketemuan. Biasanya kan kalau kita mau ngomong apa orang udah nolak. Bagaimana sih kiat-kiatnya nih? Silakan Pak Sato. Oke, jadi kita ngajak-ngajak ngobrol-ngobrol aja ya, terus kita selipin sponsor nih ya kan, sambil aku nanti mau cerita-cerita tentang program bagus nih, program peningkatan kualitas hidup, terutama kesehatan, kayak gitu. Iya, jadi kita ngomong, kita spill aja, bukan ayo ngopi-ngopi yuk, kayak gitu, enggak, tapi ayo ngopi-ngopi yuk, kebetulan nanti aku ada yang mau tak obrolin, ya kan, tak sharing-sharingin tentang program peningkatan kualitas hidup, kayak gitu, ada perubahan hidup, change your life, ya upgrade your health, kayak gitu. Masya Yang tadi, Allah. ininya tadi, Keren, di judul mantap. awal tadi. Sedikit tapi langsung mantap nih gitu. Jadi buat teman-teman tadi ya sudah di-spill sama Pak Sabto, sesimpel-simpelnya seperti itu. Oh ya, ini ada dari Pak Mukhlis. Nama alat tesnya apa ya? Namanya Pak Sabto. Kita punya apa aja sih Pak buat edukasi di lapangan? Coba Pak kasih Oke, tahu teman-teman ya, kita biar punya uh, alat. Mm-mm. ada beberapa alat tes, ya kan. Yang paling utama kalau bagi saya itu sebenarnya cuma ada dua sih. Jadi yang pertama adalah TDS meter, yaitu untuk mengukur sumber air pada saat kita survei ke calon pelanggan, ya. Jadi sebenarnya ini kita nggak wajib juga. Karena apa? Karena nanti teknisi yang akan menentukan juga apakah layak atau enggak. Dan alat teknisi itu alat yang sangat-sangat presisi. Karena apa? Karena dia selain TDS, dia juga punya alat yang namanya turbidity meter kayak gitu, atau mengukur kekeruan. Selain mengukur TDS tadi kan apa namanya, mengukur logam yang ada atau mineral yang ada di yang terlarut, padatan yang terlarut dalam air, kayak gitu, namanya TDS meter. Nah, untuk alat yang kedua itu adalah PM 2.5 meter. PM 2.5 meter itu untuk mengukur polutan yang ada di si rumah calon customer. Karena apa? Karena dari pertanyaan yang kita tanya ke calon pelanggan yang hampir semuanya tidak bisa jawab, ya kan? Bapak Ibu, kalau umpamanya tidur, kamarnya itu udah pasti tidak ada polutan atau masih ada? Kalau umpamanya masih ada polutan, polutannya berapa? Itu rata-rata nggak bisa jawab, kayak gitu. Tapi dengan adanya alat itu, dia bisa masuk ke kamar, ternyata polutannya juga tinggi di kamar dia. Ya wajar kalau umpamanya pagi-pagi dia ternyata masih berat, lehernya berat, kena salah bantal, nyalain bantal kayak gitu. Ternyata itu bukan karena salah bantal, tetapi karena memang udara pada saat dia tidur itu ternyata udaranya jelek, sehingga proses recovery tubuhnya nggak bagus, recovery-nya nggak bagus, regenerasi kita juga nggak bagus. Karena apa? Karena udaranya terpolutan kayak gitu. Itu dua alat itu yang paling utama. Tetapi ada juga alat yang namanya water electrolyzer, ada namanya nanti apa namanya itu produk apa namanya listrik apa itu ya? Detektor logam Pak. Detektor logam. Detektor logam. Gitu. Iya. Ya, kayak gitu, detektor logam ya kan. Dia Jadi dulu itu macam-macam lah. semuanya alat bantu kita ya untuk di lapangan gitu. Betul. Kalau kita di lapangan tidak membawa apapun, ya bisa juga. Tapi tergantung kalau emang untuk masih awal, ya orang itu nggak gimana ya gitu. Kecuali orang-orang yang sudah jam terbangnya ya sudah mumpunin lah ya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih awal gitu ya, kita butuh sekali alat bantu itu, karena ketika kita punya alat bantu itu, kita bisa ngecek airnya dari partikelnya, kita ada angkanya, dan bisa melihat kekeruhannya yang tadi disebut sama Pak Sabto itu adalah water electrolyzer. Dan yang ketiga itu adalah detektor logam. Nah, itu semuanya adalah alat bantu kita apabila customer kita itu masih AIO gitu kan. Kadang di lapangan suka bilang, saya minum air dari dulu nggak ngapa-apa, kenapa harus pindah gitu kan.
nggak apa-apa. Nah, itu kan kesulitan-kesulitan teman-teman akan menjawab. Tapi dengan punya alat itu, teman-teman bisa memberikan, oh ini perbedaannya Bu, oh ini Pak perbedaannya, seperti itu. Jadi itu hanya untuk alat bantu aja. Tapi kalau nggak punya alat bantu, ya repot juga Nggak Pak. apa-apa. Ya, lebih Ini baik saya saya bilang coba nggak lihat tapi lebih baik. lagi, siapa tahu ada pertanyaan. Oh, kayaknya sudah paham semuanya ini Pak ya. Jadi untuk teman-teman ya, baik yang sudah join ataupun yang masih baru, jadi kita itu untuk perekrutan kita selalu ada yang namanya lewat Zoom online seperti ini di Minggu malam dan di Selasa malam. Jadi untuk apa? Supaya kita perekrutan yang jauh, yang kita belum ketemu atau banyak kesulitan dan segala macam, bisa diajak untuk bergabung via Zoom ini. Supaya dan terus bertumbuh tentunya ya Pak ya, bisnis kita bertumbuh dan bertumbuh. Karena kalau kita cuma dengan offline, keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Jadi setiap minggu malam atau malam Senin dan malam Rabu, jadi teman-teman selalu woro-woro untuk join, untuk ajak teman-teman bergabung di Zoom ini. Karena bisnis kita itu selalu berkembang ya Pak ya, terus bertumbuh dan bertumbuh. Jadi jangan sampai teman-teman tuh jadi penonton, karena kita masih panjang nih. Kedepannya akan banyak sekali produk-produk yang akan datang. Jadi dengan 2 produk aja sudah banyak sekali yang mendapatkan income puluhan juta. Totalnya itu ada 1.000 lebih ya Pak Sabto yang sudah mendapatkan income, bukan income kecil, bukan income 1 juta, 2 juta, tapi udah ratusan juta. Jadi, ayo teman-teman, mulai dari sekarang, ajaklah. Dan jangan khawatir kalau yang masih join baru, ada HM yang bisa untuk membantu, untuk mengedukasi dan lain sebagainya. Jadi jangan takut sendirian. Seperti itu ya Pak Sabto? Iya, siap Bu, betul. Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan dan sudah malam juga, Yati ucapkan terima kasih bisa memandu dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sukses selalu. Kita tunggu di panggung promosi yang masih baru-baru ini di akhir tahun ya Pak Sabto ya. Kita biar nggak kita sendiri, tapi banyak yang akan menjadi HM-HM ke depannya. Terima kasih, selamat malam Pak Sabto semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabto.